Kalian tahu Backroom? Bagus, bayangin tempat kuning-kuning membosankan itu disulap menjadi sebuah sekolah disertai dengan bumbu-bumbu yang bisa bikin kalian dimarahin sama tetangga kalian. Ular. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di The Classroom. Kalau kalian seseorang yang pendiam, gak banyak ngomong dan pengen streaming tapi gak mau interaksi sama viewer, game yang satu ini bisa gue rekomendasiin ke kalian. Karena game ini menggunakan suara kita sendiri buat mancing perkoro. Otomatis kalau kalian gak banyak ngomong dan gak banyak bertingkah, ya kayaknya entitas di game ini juga gak bakal datang gitu ya. Atau lu cabut aja lah itu mikrofon lu, ya gitu juga bisa. The Classroom merupakan sebuah indie horror game yang pada saat video ini dibuat masih dalam tahap early access. Dimana di sini kita akan berperan sebagai bapak-bapak yang akan menginvestigasi kasus menghilangnya anak-anak di suatu sekolah. Dan tentu seperti MC game horror lainnya, betapa idiotnya bapak ini nginvestigasi sendirian gitu. Maksud gua, ayolah, malam-malam sekolah angker, kasus yang bahkan polisi aja masih bingung penyebabnya apa, lu malah masuk sendirian gitu. Emang namanya berani sama idiot tuh beda tipis. Terus buat kalian yang suka main game gacha, entah Kikir Impact, Arnek dan kawan-kawannya, di game ini kalian juga dikasih kesempatan buat gacha, dimana setiap kalian tepar atau memulai level baru, setiap sudut dari labirin sekolah akan di-generate ulang, mulai dari pintu keluar, key item, atau bahkan letak makhluk gak tahu dirinya pun akan digacha ulang. Entah makin jauh atau makin dekat ya tergantung kalian gacanya ampas atau kagak. Di early access ini kita dikasih 6 level berbeda. Yang pertama ada tutorial, ini kita gak usah bahas, buang aja jauh-jauh ke tempat sampah. Dan oleh karena itu mari kita mulai dari level yang kedua. Pada level kedua ini kita diharuskan untuk mencari sebuah kunci elevator untuk naik ke level berikutnya. Tapi bedanya kita akan ditemani oleh makhluk imut, lucu dan menggemaskan ini, atau bahasa gampangnya boneka dajjal lah. Jadi mekanik makhluk ini mirip-mirip kayak boneka manekin pada game horror umumnya, dimana kalau kita liatin dia bakal diam, tapi kalau kita gak lihat dia bakal mendekat. Ya itu mah gampang dong bang, mekaniknya basic. Oh ya sayang sekali tidak, karena developer game ini menambahkan sedikit bumbu-bumbu cancer dari mekanik tersebut, dimana kalau di tempat gelap mau kalian liatin sampai mata kalian minus 20 pun tuh makhluk gak bakalan berhenti ngejar kalian. Udah gila kali developer yang bikin mekanik ginian. Tapi setelah kita dapat kunci ke elevator, kita bisa lanjut ke level ketiga. Dan di level ketiga ini gamenya benar-benar berubah jadi lebih menantang. Tapi yang gue maksud bukan menantang seru, tapi lebih ke menantang kita para player buat banting mikrofon kita sekencang mungkin. Karena kalau kalian ngomong sedikit aja, siap-siap kalian diubrak-abrik sama makhluk berkepala telinga. Di level ini kita diharuskan untuk mencari 5 buku untuk membuka pintu ke level berikutnya. Dan tentu saja bukan game horror namanya kalau kita nggak dikasih aspek menakutkan lainnya di level ini. Balon. Ya balon, lu gak percaya lu sentuh aja tuh balon. Di mata orang lain mungkin ini hanyalah sebuah balon, tapi di mata YouTuber balon ini adalah sebuah penghambat rezeki, dimana kalau balonnya kalian sentuh dia bakal meledak, dan kalau balonnya meledak kita bakal ucapkan selamat tinggal pada uang AdSense karena video ini nanti berubah jadi dolar kuning. Kalau kalian udah berhasil mengumpulkan 5 buku, kita bisa lanjut ke level 4, dimana level ini kita akan berpindah ke sebuah labirin yang banyak toiletnya. Tapi ya jujur gak ada yang menarik dari level ini. Kalian cuma diharuskan muter keran sambil dikejar-kejar sama makhluk kaki panjang yang menurut gua gak serem sama sekali. Lanjut ke level 5. Di level ini kalian akan dikembalikan ke ruangan kelas dalam keadaan gelap. Dan tebak apa yang akan muncul dalam kegelapan? Benar sekali, tagihan listrik rumah kalian. Gak lah bercanda. Di dalam kegelapan nanti bakal ada sosok kepala terbang yang bakal ngejar kalian dan hanya bisa dilihat dalam keadaan gelap. Serem ya. Kagak sih. Tapi ya tenang aja karena gue punya sesuatu yang lebih serem, yaitu nih bayi balik lagi di level ini. No. Dan seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, kalau ada bayi ditambah gelap ya bayi, gak ada lampu ya ditambah lagi ada kepala terbang. Tapi cara menghadapi kepala ini ya cukup gampang lah, dimana kalian cukup nyalain senter atau enggak nyalain lampu, ya nanti dia bakal ngilang sendiri gitu. Tapi sayang sekali tidak semudah itu, karena di level ini terdapat pintu yang gak bisa dibuka kecuali kalau kalian mematikan listrik di lantai bawah. Oh shit, listrik mati, gak ada lampu. Oh ya, kita masih punya center ya. Lu monster paling cupu yang pernah gue temuin di game ini. Dan setelah kita buka pintu yang terkunci tadi, kita bisa lanjut ke level 6, dimana level ini sukses dalam membuat PC gue meledak. Sampai gamenya crash waktu gue live stream. Dan selain bikin PC gue meledak, level ini juga sukses membuat gue untuk pergi ke apotek terdekat buat beli Panadol. Karena holy shit, ruangannya bener-bener luas, banyak pintu, banyak perosotan, banyak juga tas yang harus dikerjain biar bisa lewat. Oh ya, di level ini kita akan ditemani sama kelinci Rabbit Invasion dan Orochimaru. Buat kelinci ini kalian diemin aja, nggak apa-apa, dia pembaik gitu, gak bakalan nyerang kalian. Tapi beda cerita kalau Orochimaru. Lu kalau gak jago mekanik, jalan zigzag, mending lu tinggalin itu mouse sama keyboard dan kabur entah kemana biar gak kena jumpscare. Karena nih ular jalannya cepet banget, gila, udah kayak MotoGP. Di level ini kalian diharuskan untuk mencari 2 buah item, yaitu keycard dan masker. Dan gue nggak tahu ini ilmu dari mana. Sejak kapan masker kalau dipanggang di oven jadi casing anti air gitu. Ini waktu mereka rapat, developernya mikirin apaan sih? Oh gimana kalau maskernya kita panggang di oven, abis itu dia berubah jadi casing kamera.
how? Kenapa gak ada satupun makhluk waras yang nyangkal ide ini? Tapi ya pada akhirnya setelah kalian dapat casing kamera kalian jadi tahan air dan kalian masuk ke terowongan terus early access-nya tamat. Yeay. Oh ya, ada satu lagi entitas yang belum gue jelasin. Bentuknya tuh kayak Darth Vader tapi kebanyakan nyimeng gitu. Selama gue mainin gamenya gue belum pernah ketemu nih makhluk. Jadi ya sekian menurut gue tentang The Classroom. Jujur elemen horror dari game ini kurang berasa buat gue. Adrenalin yang gue rasain di game ini bukan karena atmosfer yang serem, melainkan karena dikejar-kejar makhluk yang udah gue sebutin tadi. Dan untuk itu game ini gue kasih review. Please add multiplayer di Steam karena gue bisa melihat potensi game ini menjadi game multiplayer. Bayangin lu bisa menjelajah ke dalam sebuah labirin tanpa batas, tapi bedanya lu bawa teman-teman lu. Biar nanti kalau kalian sakit tenggorokan karena kebanyakan teriak, ya ujung-ujungnya kalian sakit tenggorokan berjamaah lah. Jadi ya udah gitu aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya saran game yang bisa gue mainin di live stream, boleh dengan komentar di bawah. Dan gitu aja. Ciao. Saya iwak.